Selamat berjumpa kembali dengan Eyang Kris di video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Tokohnya sekarang adalah Sagupi. Sagupi itu perempuan, namanya Nyai Sagupi. Bahkan di situ juga disebut sebagai Ken Sagupi. Ya, Ken Sagupi. Kenapa kok pakai Ken segala itu? Banyak dulu-dulunya itu ya nama Ken itu. Seperti Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang. Bahkan di sekitar tahun 50-an itu ada penulis namanya Ken Tarjo. Apa artinya Ken itu? Ken itu artinya adalah kuat. Ken itu artinya kecuali kuat, juga seorang yang bersahaja, seorang yang baik hati. Ken itu ya, makanya di situ disebut Ken Sagupi. Nah, Sagupi ini sebetulnya adalah seorang pengidung kakawin Weda. Jadi ada kitab Weda, di situ ada syair-syairnya, itu ditembangkan oleh Nyai Sagupi itu. Ya. Jadi dia sangat terkenal. Karena apa? Karena suaranya bagus banget. Kecuali suaranya bagus, wajahnya juga menarik. Ken Sagupi itu. Nah, pada suatu ketika dia berada di sebuah perkumpulan karawitan di dalam keraton. Keratonnya adalah keraton atau kerajaan Mandura. Prabunya rajanya bergelar Prabu Basudewa. Karena dia cantik, suaranya bagus dan lain sebagainya, terjadilah rebutan. Dipakai rebutan oleh orang-orang yang berada di situ. Akhirnya terus si Prabu Basudewa begitu melihat hal-hal yang seperti itu, dia nggak berkenan di hatinya. Si Ken Sagupi dipanggil sama Prabu Basudewa. Dipanggil sama Prabu Basudewa di situ agar tidak terjadi kekisruan seperti itu, maka Ken Sagupi dinikahkan dengan namanya itu adalah Anantya Gopa. Anantya Gopa itu Demang pangkatnya. Nah, dia juga diberikan oleh Prabu Basudewa tanah Kademangan. Kademangannya itu namanya adalah Widara Kandang. Nah, Sagupi dengan Anantya Gopa itu punya anak 3. Yang pertama namanya adalah Arya Praguta. Yang kedua namanya Arya Udawa. Sedangkan yang ketiga perempuan, yaitu Ken Rarasati. Ya, 3. Kecuali itu juga Anantya Gopa dan Nyai Sagupi itu dititipin putra mahkota kerajaan Mandura. 3 orang kecil-kecil. Jadi di situ ada 6 orang anak kecil-kecil yang diasuh oleh Nyai Sagupi itu, yaitu Kokrasana, Narayana, dan Rara Ireng. Betapa beratnya Nyai Sagupi mengasuh 6 orang anak kecil-kecil itu. Lah kenapa sekarang kok putra mahkota segala dititipkan di situ? Karena di dalam kerajaan Mandura sedang ada pemberontakan, kudeta yang dilakukan oleh Kangsa Dewa yang mau mendongkel kewibawaan Prabu Basudewa. Dia pengen jadi raja di situ. Oleh karena itu putra-putranya disingkirkan. Yang gede, yang paling gede itu namanya Kokrasana. Kokrasana bilang itu sama ibunya, sama Sagupi, Nyai Sagupi yang sudah dianggap ibunya.
Pipi Sakopi, kula wonten ingkang dawuh pangandika Raden. Oleh ora aku nandur ringin kurung Pipi Sakopi. Monggo kemawon Raden, sak kersa paduka Raden. Padahal sebetulnya nggak boleh. Yang nanam ringin kurung itu harus kerajaan. Kalau rumah biasa apalagi cuman kademangan, nggak boleh dia bikin ringin kurung itu. Pipi Sakopi, wonten ingkang dawuh pangandika Raden. Oleh ora aku ngingu bleduk 8 wae. Monggo Raden, sak kersa paduka Raden. Ngingu itu memelihara, bleduk itu apa? Bleduk itu anak gajah. Jadi kalau di Jawa itu anak-anak binatang itu ada namanya. Anak gajah itu namanya bleduk. Anak sapi namanya pedet. Anak kerbau namanya gudel. Anak kambing namanya cempe. Anak apa itu namanya anjing namanya kirik. Tuh. Bahkan sampai anak cicak itu ada namanya. Anak cicak sawiyah namanya. Ya, anak boyo krete. Wah, lengkap. Padahal nggak boleh kalau bukan kerajaan itu memelihara gajah sampai 8 itu. Ya. Dia gajahnya masih muda, masih kecil-kecil, bleduk namanya yang dipiara itu. Tapi Nyai Sagopi tidak melarang ini. Ya sudahlah, biar aja. Akhirnya begitu nanti dewasanya, setelah dia bisa mengalahkan Kongso dan berada di kerajaan, kembali ke kerajaannya lagi, Nyai Sagopi berhasil untuk berhasil untuk mendidik putra-putranya. Arya Pragoto itu akhirnya anak sulungnya itu jadi patih, Mahapatih di kerajaan Mandura. Ya. Terus Udawa juga jadi patih di kerajaan Dwarawati. Rarasati jadi istri Arjuna, seorang kesatria yang luar biasa terkenalnya. Nah, sekarang putra-putra Prabu Basudewa yang dititipkan di situ, Wakrasana jadi raja di Mandura. Gelarnya Prabu Baladewa. Narayana jadi raja juga, raja di Dwarawati, bergelar Prabu Sri Bathara Kresna. Ya. Sedangkan Dewi Rara Ireng jadi istrinya Arjuna juga, istri yang pertama permaisurinya, yang akhirnya menjadi Dewi Wara Subadra. Ya. Jadi 6-6-nya jadi orang semua. Orang pertama di negara itu dan orang kedua di negara itu. Itu hasil didikan Nyai Sagopi, seorang juru kitung, juru kakawin, ya, yang benar-benar suaranya bagus, terus wajahnya cantik. Nyai Sagopi. Seperti apa Nyai Sagopi? Ini Nyai Sagopi, ya, Nyai Sagopi yang jadi rebutan di negeri Mandura. Akhirnya diselamatkan oleh Prabu Basudewa, diberikan jodoh namanya Demang Hanantya Gopa. Oke. Terima kasih anak cucuku sudah share, sudah like, sudah komentar, ya. Terima kasih. Sudah subscribe. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang, ya. Kanthi Asusanti Joyo Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.